pedagang. Yas minta Jawa. Pagi juga Pak. Mandor. Baru berangkat. Iya Pak, tadi habis nengok anak di rumah mertua. Oke, sekarang pasukan Belanda masuk. Nyerang. Dor. Reva ngomong. Dasar kalian orang-orang pribumi, kalian begitu lemah, tidak ada apa-apanya dibanding kami. Kami para orang Belanda, dasar kalian lemah. Hahaha. Lanjut pedagang. Nadanya kayak orang ngegosip. Ulang. Kayak. Ulang. Kamu tidak tahu siapa saya. Saya itu pemimpin Belanda yang kuat dan akan menguasai semua yang ada di sini. Hahaha. Ditambahin dong. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Siapa lagi? Iya kok, Bapak kasar sekali kepada kami. Ya. Tapi kok Bapak mukanya bukan seperti orang Belanda. Jadi saya Sudah cukup, kalian hanya perlu mengikuti saya. Terus apa lagi? Apa lagi? Oh, sak prajurit. Mandor, ayo mandor. Ngomong lagi. Kayak Pak Mandor suaranya ya, nadanya ya. Lagi Pak, Loh, mulana. Bagian sama Pak Mandor. Baru berangkat. iya Pak, tadi habis nengok anak di rumah mertua. Iya, pasukan Belanda masuk. Reva ngomong. Dasar kalian orang-orang pribumi, kalian begitu lemah, tidak ada apa-apanya dibanding kami orang Belanda. Dasar kalian lemah. Hahaha. Dagang bareng-bareng. Bapak, Ibu, sebenarnya siapa kok kasar sekali kepada kami? Kamu tidak tahu saya. Siapa saya? Saya itu pemimpin Belanda yang kuat dan akan menguasai semua yang ada di sini. Baru ngomong tuh, tapi kayak bukan orang Belanda. Tapi kok Bapak mukanya bukan seperti orang Belanda. Sudah cukup. Kalian hanya perlu mengikuti saya. Iya, kok kasar sekali kepada kami. Memang Bapak siapa? Loh, kok sama? Bapak siapa? Boleh kembali ke cukup mana? Oh, Ayo Bapak, aku jadi orang Belanda. ayo, cepat gitu yang keras. Nah, Hello, Daddy. Yang cantik, berani sekali kalian menjadi ya. Halo anak-anakku yang cantik, berani sekali kalian menjemput Dedi di tempat sangat kotor dan jorok di sini. Waduh. Iya dong Dedi, kita lihat Dedi sangat sibuk dan semakin sukses. Dan negara ini akan menjadi milik Dedi. Itu udah pasti, Bu. Apapun yang kalian inginkan pasti akan dikabulkan. Iya. Pasti dong, apapun yang kita inginkan akan terkabul ya kan Dedi? Ya sudah pasti, putriku. Jangankan seperti itu, pulau yang ada di Tanjung. Lah ini Kali ini aku butuh baju baru, mobil yang baru, dan rumah tingkatnya 55. Aku juga Dedi butuh laptop baru, HP baru, dan yang sama tingkatnya melebihi dia Dedi. Itu mah gampang sekali, Dedi dan kepala sekolah sudah selesai. Hello Dedi. Halo anak-anakku yang cantik, berani sekali kalian menjenguk
Dedi di tempat sangat kotor dan jorok di sini. Iya dong Dedi, kita lihat Dedi sangat sibuk dan semakin sukses. Dan negara ini akan menjadi milik Dedi. Tapi dong, apapun yang kita inginkan akan terkabul ya kan Dedi? Nah, jawab Dedinya. Itu udah pasti. Yasin, mundur, Yas. Itu apapun yang kalian inginkan pasti akan dikabulkan. Nah, Oh so sweet Dedi, kali ini aku butuh baju baru, mobil yang baru, dan rumah tingkatnya 55. Aku juga Dedi, aku butuh laptop baru, HP baru, dan yang sama tingkatnya melebihi dia Dedi. iya. Ya, sudah pasti putriku, jangankan seperti itu. Pulau yang ada di Tanjung Pasir itu kita pindahkan dekat Belanda. Oh so sweet Dedi. Lanjut Safina lagi. Terus? Terus kalau SMK di lembaga sana bagaimana? Itu mah gampang sekali. Dedi dan kepala sekolah sudah soulmate. Kalau perlu kita tambahkan di Belanda, kita jadikan sekolah nasional di sana. Nah, yang lainnya bilang amin. Ayo, 1, 2, 3. Tangannya sambil diangkat 1, 2, 3. Kan berlebihan habis. Ya bareng-bareng aja. Hei, kalian. Oh ya laki-laki aja ya benar. Iya, tangannya sambil gini. Hei, apa yang kalian lakukan gitu. Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat kerja dasar orang-orang berdiri lemah. Nah, kan bagus kompak. Lanjut, siapa lagi yang ngomong ini? Lintang. Sudah lebih baik kita jalan-jalan yuk. Sudah lama kita tidak jalan-jalan bareng Dedi. Iya, Dedi terlalu sibuk ngurus orang-orang dekat ini. Iya, kita jalan-jalan anakku. Nah, terus prajurit sak dari Tiara. Hai guys, sekarang si bos sudah pergi saatnya kita cabut. Iya benar banget tuh, ngapain juga kita harus di sini jalan-jalan begini. Iya, mereka kan lemah, nggak mungkin kabur, mending kita Aku boleh pegang. Palking, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, susu-susu, pijit-pijit, lama. yuk cabut, ayo. Nah, bagus. Lanjut siapa? Inilah kondisi bangsa saat itu. Mereka kerja secara paksa hanya untuk kepentingan Belanda 350 tahun. Indonesia dijajah oleh Belanda bukan waktu yang singkat. Sampai akhirnya Jepang datang membantu rakyat Indonesia. Nah, lanjut pedagang. Siapa? Ya, mukanya sedih. Nada sedih. Siapa yang ngomong? Latifah dulu. Lanjut. Nada sedih itu bukan berarti suaranya nggak kedengeran. Siapa lagi? Kalau menyerah seperti itu, saya akan kita bisa merdeka. Tapi sepertinya itu mustahil. Kita tidak punya apa-apa. sedangkan Sedangkan Belanda memiliki senjata yang lengkap dan banyak. terus apa lagi? Oh ya, ya udah cukup. Saya mendengar kalian keluhan kalian. Udah. Benar apa yang mereka bilang? Mereka bilang boleh menyerah. Nah, baru pedagang. Tapi bagaimana? Siapa yang ngomong? Indonesia hidup sejahtera dan bersemangat melakukan segala aktivitas. Enak ya kita tinggal di Indonesia, kita punya sawah yang subur. Iya, Di suatu hari rakyat Indonesia hidup sejahtera dan bersemangat melakukan segala aktivitas. enak ya kita tinggal di Indonesia, kita punya sawah yang subur. Iya, sebenarnya juga berlimpah. Pagi teman-teman. Pagi adik. Hari ini kalian semangat nggak sekolahnya? Semangat dong. Pagi anak-anak. Pagi.
Alhamdulillah baik. Kalau kalian kabarnya gimana? Baik juga Bu Guru. Wah, kalian terlihat semangat sekali hari ini. Kejar terus cita-cita kalian. Siap Bu Guru. Yun sayur mas buah berliannya menyegar sesat berliankan oleh petani. Iya Mbak, saya beli kangkung 2 ikat. Sama wortel 2000. Mandor. Pagi Pak, Bu. Kami juga Pak Mandor baru berangkat. Iya Pak, tadi habis nengok anak di orang tua. Nah, lanjut. Pasukan Belanda menyerang pribumi. Ayo, buk 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 buk. Orang-orang pribumi, kalian begitu lemah, tidak ada apa-apanya dibanding kami para orang Belanda. Dasar kalian lemah. Hahaha. Pedagang. Pak, Bu, sebenarnya siapa sih kok kasar sekali pada kami? Iya, Zahwa. Iya. Iya kok, Bapak kasar sekali kepada kami. Memang Bapak siapa? Kamu tidak tahu siapa saya. Saya itu pemimpin Belanda yang kuat dan akan menguasai semua yang ada di sini. Tapi kok Bapak mukanya bukan seperti orang Belanda. Ah, sudah cukup. Kalian hanya perlu mengikuti saya. Ayo, Bapak ngaku-ngaku jadi orang Belanda ya. Nah, Tapi kok Bapak mukanya bukan seperti orang Belanda. Ayo, Bapak ngaku-ngaku jadi orang Belanda ya. nah Reva. Cukup, kalian hanya perlu mengikuti saya. Terus prajurit, nendang-nendang. Ngomong. Anak-anak. Hello, Dedi. Halo anak-anakku yang cantik, berani sekali kalian menjenguk Dedi di tempat sangat kotor dan jorok di sini. Iya dong, Dedi. Kita lihat Dedi sangat sibuk dan semakin sukses. Dan negara ini akan menjadi milik Dedi. Pasti dong, apapun yang kita inginkan akan terkabul, ya kan, Dedi? Ya, udah pasti begitu. Apapun yang kalian inginkan pasti akan Dedi kabulkan. Oh, so sweet, Dedi. Kali ini aku butuh baju baru, mobil yang baru, dan rumah tingkatnya 55. Aku juga, Dedi. Aku butuh laptop baru, HP baru, dan yang sama tidak menjadikan Dedi. Ya, sudah pasti putriku. Jangankan seperti itu, pulau yang ada di Tanjung Basir itu kita pindahkan dekat Belanda. Oh, so sweet, Dedi. Lanjut. Kalau yang SMK, Terus kalau SMK di lembaga Terus kalau SMK di lembaga sana bagaimana? Itu mah gampang sekali. Dedi dan kepala sekolah sudah solmed. Kalau perlu kita tambahkan di Belanda. Kita jadikan sekolah nasional di sana. ayo semuanya bilang. Prajurit marah-marah sambil pukul-pukul. Siapa lagi ini? Sudah lebih baik kita jalan-jalan yuk. Sudah lama kita tidak jalan-jalan bareng Dedi. Iya, Dedi terlalu sibuk ngurusin orang-orang dapil ini. Ayo Dedi. Iya kita jalan-jalan anakku. Nah, 3 prajurit. Guys, sini. Sekarang si bos sudah pergi, saatnya kita cabut. Iya, benar banget tuh. Ngapain juga kita harus di sini jaga-jaga begini? Iya, mereka kan lemah, nggak mungkin kabur. Mending kita shopping cantik. Walking, Ngopi-ngopi, Ngeteh-ngeteh, susu. manicure, pijit-pijit. Alamak, yuk cabut. ayo. Beginilah kondisi bangsa saat itu. Mereka bekerja secara paksa hanya untuk kepentingan Belanda. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda bukan waktu yang singkat, sampai akhirnya Jepang datang membantu rakyat Indonesia. Pedagang lagi. Mau sampai kapan yang sedih-sedih? Mau sampai kapan kita begini? Saya aku tidak sanggup lagi. Bertahun-tahun kita hidup di cara begini. Ya Tuhan, satu-satunya waktu ini hamba sudah tidak sanggup.
Siapa? Tetapi kita tidak boleh menyerah seperti itu. Saya yakin kita bisa merdeka. Tapi teman-teman, Ya, ayo cepat. Sok coba. tapi sepertinya itu mustahil. Kita tidak punya apa-apa. Coba Sapri. Tapi teman-teman, takdir memang tidak bisa dirubah. Tapi nasib kita bisa dirubah. Apa lagi? Ada lagi tambahannya nggak Maulana? Jangan menyerah kah teman-teman semua? Sok ngomong. Jangan menyerah teman-teman, semua merdeka. Nah, terus semua masuk nari dan nyanyi lempar-lemparan. Akhirnya Indonesia menerima tawaran Jepang. Mereka berperang melawan Belanda. Tapi sepertinya itu mustahil. Kita tidak punya apa-apa, sedangkan Belanda memiliki senjata yang lengkap dan banyak. Nah, Uki datang. Hai orang-orang Indonesia, saya mendengar keluhan kalian. Benar apa yang mereka bilang, tidak mengalahkan Belanda. Kita tidak boleh menyerah saja. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya, Pak? Gimana? Siapa yang ngomong? Rijal. Kalian jangan khawatir, kami datang untuk kalian. Memang kalian siapa? Ridwan. Yang keras. Yang keras. Kami adalah orang Jepang yang akan sekutu Yang akan bersekutu. supaya kalian bisa menjaga. Siapa lagi? Kok Kami akan membantu kalian mengalahkan Belanda. Kami akan memberikan senjata yang banyak untuk kalian. Iya, kalian harus percaya dengan kami. Ya, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi untuk kami. Latifah? Iya, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Iya, Bapak Ibu, ayo kita berterima kasih kepada Jepang supaya kita tidak menyerah seperti sekarang. Baru deh tadi. Tapi teman-teman, takdir memang tidak bisa dirubah, namun nasib bisa dirubah. Maulana, jangan Tapi jangan menyerah. jangan menyerah teman-teman, semua merdeka. Oke, berarti